Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Kak? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, Ibu mau buat kesepakatan kelas dulu. Jadi, selama pelajaran Ibu, yang pertama, ketika kalian ingin keluar kelas atau hanya ingin ke kamar mandi, harus izin. Kedua, kalau ingin bertanya, berarti harus apa dulu? Kedua, nanti ada tugas kelompok. Ibu harap di dalam kelompok kalian harus terlibat aktif. Jangan temannya satu aja yang kerja ya, semuanya kerja. Namanya kelompok itu berarti kerja sama. Kemudian ada yang menambahkan lagi kesepakatannya apa lagi? Sudah cukup? Jelas? Bisa kita mulai belajarnya? Bisa. Nah, materi kita hari ini dalam TK yang pertama yaitu tentang berpikir komputasional. Pernah dengar nggak komputasional itu apa? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Enggak ada. Oke. Nah, sekarang pernahkah kalian merasa bingung saat ingin menyelesaikan suatu masalah besar? Pernah? Oke, contohnya masalah apa nih? Apa? Masalah apa? Tugas mungkin ya? Oke, tugas apa nih? MTK. Atau mungkin dalam satu minggu tugasnya banyak. Ya kan? Ada tugas matematika, ada tugas PKN, IPS, dan lain sebagainya. Nah, misalkan dalam satu minggu itu kalian banyak nih tugasnya, apa yang kalian lakukan? Ayo, tugasnya banyak nih. Ada 5 mata pelajaran nih tugasnya: bahasa, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Misalkan dalam satu minggu ada 5 tugas. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Mana dulu yang dikerjakan? Apa dulu yang dikerjakan? Oke. Paling mudah dulu. Ada yang paling mudah dulu. Ada lagi? Apa yang biasanya kalian lakukan? Yang paling sulit, paling mudah. Kalau ibu lihat dulu jadwalnya. Misal di hari Senin ada bahasa Indonesia, berarti tugas yang awal dikerjakan tugas dari bahasa Indonesia, karena dia lebih dulu dikumpul. Ini nanti akan kita pelajari dalam berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Selanjutnya, capaian pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan cara memahami konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, apa itu, Bu? Berpikir komputasional aja udah bingung, apalagi tadi algoritma. Tahu algoritma nggak? Tahu algoritma? Dekomposisi tahu? Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu kita akan belajar ya. Oke, tugas pembelajarannya yang pertama nanti diharapkan bisa menjelaskan berpikir komputasional itu apa, mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma, kemudian memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan salah satu pilar berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana. Oke, nanti untuk tugas kelompoknya Ibu akan sajikan sebuah masalah sederhana, nanti kalian pecahkan dalam kelompok. Selanjutnya, ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Tiga, abstraksi. Yang keempat apa? Algoritma. Oke, kita bedah satu-satu. Apa itu dekomposisi dan kawan-kawan? Nah, sebelum kita bedah, kita pahami dulu. Apa itu berpikir komputasional? Oke, silakan Abdullah dibacakan yang paling depan. Definisi berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam ilmu komputer. Oke, baik. Silakan contohnya bacakan. Contoh, pemecahan masalah
kompleks menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Mengidentifikasi. Oke. Pola. Mengabstraksi. Informasi penting dan merancang solusi yang sistematis dan efisien. Oke, jadi kalau bagian komputasional itu tadi adalah memecah masalah menjadi prinsip-prinsip yang diterapkan dalam ilmu komputer. Ini tadi menjadi bagian-bagian kecil. Misalkan memecah masalahnya dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil yang nantinya akan mudah kalian selesaikan. Ini gambaran umumnya. Nah, kita ke contoh aja langsung. Nah, yang pertama ada dekomposisi. Kita catat ya. Oke, untuk dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi masalah kecil yang lebih mudah ditangani dan mudah dikelola. Contohnya di sini, misalkan tersesat di suatu tempat. Kalau kalian misalkan tersesat nih, apa yang kalian lakukan? Pertama, mencari petunjuk. Petunjuk apa? Arah, pelang jalan ya. Kalau kedua, apa yang dilakukan kalau tersesat? Tanya pada orang sekitar. Pak, arah ke sini kemana ya? Saya mau ke pantai ini, Pak, tapi saya nyasar. Mulai tadi saya muter-muter di sini aja. Tanya. Ini enggak, sudah tahu nyasar teruskan aja. Enggak tahu sampai mana ya. Ketiga, apa yang dilakukan? Minta bantuan siapa? Minta bantuan siapa? Orang sekitar tadi dengan bertanya ya. Selanjutnya apa lagi? Buka GPS. Pernah pakai GPS? Pernah tersesat dengan GPS? Ada yang tersesat pakai GPS? Ada yang nggak bisa pakai map? Nah, oke. Nah, ini pemecahan masalah. Nah, dari masalah besar yang dia tersesat, kemudian dipecah lagi. Oh, biar tidak tersesat, yang pertama tanya orang. Kedua, cari petunjuk arah. Oh, ini ke Banjarmasin ke sana, kalau ke sana Banjarbaru. Kemudian apa lagi? Tanda jalan, kemudian mencari tempat familiar. Itu tempatnya di dekat mananya Alfamart. Biasanya seperti itu ya? Ya. Itu nanti ada masjid. Namanya masjid ini itu nanti masih lurus. Nanti ada bundaran, ada tugu ini, nanti itu masih lurus. Nah, itu adalah benda-benda atau tempat-tempat familiar. Ini kalian pecah lagi, ini namanya dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Dekomposisi. Paham tentang dekomposisi? Jadi misalkan kalian punya masalah, kalian cari solusinya banyak kan? Misalkan kalian sakit gigi. Cara mengobati sakit gigi yang pertama, sikat gigi. Kedua, minum obat. Ketiga, periksa ke dokter ya. Kalau misalkan habis minum obat yang ada di rumah nggak manjur, terus ke dokter. Kemudian apa lagi? Pakai cara herbal. Kata jangan mama disumpali odol. Ada yang pernah kayak gitu? Nah, ada yang dipakai apa? Berkumur bayu uyah. Nah, ini namanya pemecahan masalah. Ternyata berpikir komputasional itu ada di kehidupan sehari-hari aja. Ya? Ada di kehidupan sehari-hari. Dan kalian itu sudah menerapkan. Kalian nggak sadar. Oke, ada yang tanyakan tentang dekomposisi? Nah, jadi memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang mudah diselesaikan. Oke, selanjutnya yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu mengidentifikasi pola persamaan hubungan data atau masalah. Di sini contohnya
Google Suara? Yang pakai Google Suara? Pernah? Biasanya kalian minta tolong apa? Cari jawaban apa? Soal. Apa perintahnya kalian biasanya? Kayak apa? Coba biasanya misalkan nih kalian pakai Google Assistant, ya kan, yang pakai suara itu, apa perintah yang kalian berikan? Contoh, ada yang mau contohkan? Contoh? Ada yang mau contohkan? Kalian biasanya pakai itu tuh Google Assistant kayak apa? Oke, Saholia silakan contohnya. Contohnya misalnya kita bertanya apa pengertian dari berpikir komputasional. Oke. Biasanya ada oke Google, ya pakai itu ya. Biasanya kalau nggak pakai itu kadang ada yang nggak mau. Itu namanya password, ya. Ada kodenya. Oke Google, tolong carikan saya makna dari berpikir komputasional. Kemudian apa yang terjadi? Pengertian berpikir komputasional. Nah, keluar pengertiannya. Dari mana Google itu dapat? Dari mana Google itu dapat? Dari data-data yang Dari data-data. Nah, data yang tersimpan berarti pernah orang sudah mencari atau pernah orang sudah mengunggah materi tentang komputasional. Pernah kan pakai Google Assistant semuanya pernah? Nah. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tangan yang banyak. Nangkep ya? Oke. Jadi, kalian tuh sebenarnya sudah pernah menggunakan pengenalan pola ini. Terutama kalian misalkan kalian punya TikTok? Punya. Kalian ngetik misalkan cara membuat agar-agar yang enak. Setelah kalian ketik keluar, kemudian setelah itu entah kenapa beranda kalian yang keluar itu kebanyakan tentang membuat makanan. Ada seperti itu? Ada. Ini kan apa? Dia sudah mengenali pola sebelumnya yang kalian masukkan. Dan akhirnya apa? Data-data tentang pola yang kalian masukkan inilah yang akhirnya keluar. Paham? Sudah tahu ya pengenalan pola dalam sistem komputer ya gitu. Jadi data yang sudah masuk dalam komputer itu akhirnya keluar karena apa? Kalian memasukkan data entah dari ketikan atau voice. Ini namanya pengenalan pola. Selanjutnya abstraksi. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk menyederhanakan masalah. Ini contohnya. Contohnya apa anak-anak? Belanja online. Siapa yang pernah belanja online? Oh banyak. Ada yang nggak pernah belanja online? Ada yang nggak punya Shopee? Aji pernah belanja online? Check out pernah? Check out apa Aji? Banyak sekali. Oke, banyak duitnya ya, makanya banyak. Oke. Coba perhatikan di sini. Pembeli hanya memilih barang. Oke. Dalam kalau misalkan kalian mau check out, yang kalian perhatikan pertama barang yang mau dibeli. Kipas angin portable. Misalkan. Kemudian nanti akan banyak itu pilihannya. Jadi memilih barang yang pertama. Kemudian memasukkan informasi pengiriman, melakukan pembayaran. Nah ini, tadi kan dia fokus pada informasi penting. Kalian kalau cek out, yang pertama pilih barang, kedua bayar, kemudian pilih pengiriman paling cepat. Sudah beres kan? Kalian nggak mikir, oh duit yang kukirim ke Shopee ini masuknya kemana? Ke penjual kah? Ke Shopee-nya kah? Ya. Kemudian kalian nggak mikir, oh barangnya ini siapa yang ngirim? Tokonya kah? Shopee-nya kah? Terus paman kurirnya ini ngambil barangnya di mana? Kalian mikir ke situ nggak? Enggak. Yang kalian pikirkan adalah kalian belanja online, cari barang yang sesuai, bayar, menentukan pengirimannya pakai apa, sudah barang sampai, itu yang kalian pikirkan. Tapi kalian nggak perhatikan ya, kayak apa ini pembayarannya, kemudian yang terjadi di belakang itu kayak apa. Apalagi misalkan dari harga 200 jadi 50.000. Pikir nggak kalian? Aku kalau jadi penjual nggak mau nurunin harga sebanyak itu. Tapi apa di belakang kalian? Ini namanya abstraksi.
Kalian hanya memikirkan hal yang penting. Contohnya tugas tadi, yang penting selesai. Kalian nggak mikir benar apa salah itu nanti jawabannya. Ya, betul? Betul. Benar apa salah di jawaban itu nanti? Yang dipikiran kalian adalah tugas selesai. Ini namanya abstraksi, memikirkan yang penting. Tugas soalnya ada 10, jawabannya 10. Nggak tahu nih jawabannya betul apa enggak. Yang penting soalnya 10, jawabannya 10. Selesai. Itu pikiran kalian. Jadi abstraksi itu adalah informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya. Tidak cocok maksudnya. Paham sampai sini tentang abstraksi? Paham. Jadi kalau misalkan tadi ada dekomposisi tadi memecah masalah menjadi kecil ya. Masalah yang besar dipecah jadi kecil. Kemudian tadi yang kedua apa nak? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Kita memasukkan apa yang kita inginkan, kemudian pola yang sama akan keluar. Selanjutnya abstraksi. Memilih yang pentingnya aja, yang ada penting dilupakan. Ya. Selanjutnya algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah. Nah, setelah tadi kita memecah masalah menjadi masalah kecil, ya, ini masalah besar, kemudian menjadi masalah kecil, ini namanya dekomposisi. Setelah melakukan dekomposisi, tadi melakukan pengenalan pola. Berarti misalkan pola yang sama dia akan keluar, nih nanti dipecah lagi dari pengenalan pola. Kemudian dari pengenalan pola tadi dipecah lagi menjadi abstraksi. Abstraksi tadi apa? Hal yang penting. Selanjutnya baru algoritma. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya. Kesini. Misalkan merencanakan perjalanan. Kalian pernah nggak merencanakan perjalanan? Misalkan liburan hari Minggu nanti kalian janjian mau kemana? Pernah nggak? Fahri pernah? Kemana Fahri? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Pantai misalkan. Oke. Yang pertama, ketika kalian merencanakan perjalanan, tentukan tuh Tujuan. pantai banyak. Mau ke pantai mana? Pantai Angsana misalkan. Oke, tujuannya pantai Angsana. Selanjutnya, pilih moda transportasi. Mau naik apa ke sana? Motor. Sepeda motor misalkan. Ya kan? Pakai sepeda motor. Selanjutnya, rute. Lewat jalan mana? Apakah muter dari Banjar ke sana lewat arah Batu Licin atau langsung lewat sini? Nah, langsung lewat sini. Terserah lewat jalan mana? Habis itu, kalian menentukan apa lagi? Siapkan akomodasi. Di sana nanti nginep apa enggak? Misalkan nginep, berarti ada uang yang harus dikeluarkan untuk penginapan. Bawa apa ke sana? Bawa baju, mungkin mau mandi. Yang jelas bawa uang. Bawa apa? Makanan dan lain sebagainya. Ini kalian perhatikan. Ini namanya membuat algoritma. Langkah-langkah. Selanjutnya, lakukan perjalanan. Ikuti rute yang sudah direncanakan. Oh, nanti karena perjalanannya misalkan 3 jam, nanti istirahat sholat di masjid Sungai Danau. Ini namanya algoritma. Langkah-langkah sistematis. Jadi setelah hal penting ini tadi, baru kita membuat langkah-langkahnya. Bagaimana kita mewujudkan itu tadi. Paham sampai sini? Paham? Ada yang tanyakan? Oke. Nah, sebelum kita kita main kuis dulu. Kita jawab sama-sama ya. Udah Bu. Gambar di bawah ini adalah buah kesukaan adik dan kakak adalah juga. kira-kira mana? Buah kesukaan kakak dan adik adalah Enggak. apa
data. Langkah, yang berisi langkah tadi apa? Berarti jawabannya? Iya, betul. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, silakan dipimpin teman kalian yang mau pimpin. Jadi bukan ibu, kalian jawab sendiri pimpin. Ada yang mau? 1, 2, 3, ada yang mau pimpin? Silakan, angkat tangan. Oke, silakan Sawaya. Berikut Kamu di sini. Jadi kamu yang pimpin teman-teman, jawabannya apa? Kalian lihat nanti skornya berapa. Silakan. Iya, silakan. Bisa dibaca kan? Silakan pilih mana kira-kira jawabannya. Berikut yang dikategorikan hasil dari proses algoritma memasak nasi goreng adalah Kira-kira apa? Algoritma tadi apa? Algoritma tadi apa? Langkah-langkah. Kira-kira mana masuk langkah-langkah? Apa tanya? Oke. Klik. Mana? Di sininya klik. 2 kali. Nah, goyang-goyang lagi. Ini 2 jawaban. Oh, 1 ada 2 jawabannya. Mana? A sama B. A dan B. Oke, tuh. Lanjut. Silakan. Nah, adik suka buah jeruk, mangga, dan jambu. Kakak suka rambutan, mangga, duku, dan buah naga. Buah apa sajakah yang disukai adik dan kakak? apa? Buah apa? Ayo, mana? Mangga. Mangga katanya. Ayo. Jawabannya C. Algoritma dari gambar menyulam di bawah adalah Ayo. Apa yang diperhatikan kira-kira ada kalau misalkan ada kayak gini. Nah, ini kan ada angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini bawah sini ada B, C, D. Kira-kira ini masuk kotak berapa? Ini berarti apa nih kodenya? C apa? Tuh kan? Ayo silakan. Jawabannya Selesaikan. C. Jawabannya A, B, C, D. Ini C satu. biar menghapus ya. Mana kira-kira? C. C katanya. Ayo coba C. coba C. Oke. Salah. Jawabannya yang benar D. Kan C1 Bapak Ibu kan dimulai garisnya mulai dari C1. Istilah berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika adalah Apa? Gimana? A, B, C, D? A katanya coba. Itu jawaban temanmu. A atau C? A. Sampai 10 aja ya, itu kan 20 soal. Ya. Terus. Cara melakukan perhitungan dengan memasukkan angka yang dihitung ke tumpukan kotak-kotak adalah konsep dari apa? Struktur data. Coba. Oke. Selanjutnya, silakan berkelompok, satu kelompok 3 orang. Silakan. Berkelompok, satu kelompok 3 orang. Ini Ibu ada 2 soal. Silakan kalian pilih ya untuk tugas kelompok. Ada yang brainstormingnya tentang membuat ide game. Kalian pernah berpikir gak ingin membuat game sendiri? Kemudian di sini kalian masalahnya adalah membuat pesta kejutan. Oke, sekarang yang mau materinya tentang membuat game, angkat tangan. Kelompok siapa? Salah satu kelompok aja yang angkat tangan. Oke, sekarang ini membuat game sama membuat rencana pesta. Tema membuat game. Kalian pesta apa game?
dipecah lagi masalahnya. Misal pestanya mau seperti apa? Temanya apa? Temanya misalkan princess kayak gitu. Nanti semua yang datang pakai baju princess dan lain sebagainya. Itu. Kemudian pengenalan pola, coba lihat di bawahnya. Oke, ada kesamaan. Misalkan untuk misalkan di sini kebun coklat ya. Tanaman yang jenisnya sama tidak ditanam lagi. Jadi misalkan di dalam dua satu. Kemudian yang kedua ada senilai jenis satu. Jadi misalkan semua jenis tanaman satu dan seterusnya. Paham? Jadi di sini bisa kalian lihat untuk pengenalan, abstraksi dan algoritmanya. Untuk yang pesta paham dan kebun coklat. Kemudian untuk game, coba perhatikan di sini untuk game. Yang pertama, kalian tentukan dulu nama gamenya apa kira-kira. Kemudian genre gamenya, petualangan kah, teka-teki kah, balapan kah, terserah. Kemudian tujuan permainan game ini apa? Misalkan mencari harta karun. Atau misinya apa? Mencapai garis finish terdepan atau dan lain sebagainya. Apa tujuan dalam game ini? Kemudian elemen apa saja? Misalkan rintangannya apa? Terjun ke jurang, kemudian naik di gunung dan lain sebagainya, terserah. Kalian rancang. Jadi seolah-olah kalian itu adalah programmer yang mau bikin game terbaru yang belum pernah ada. Kemudian cari pola. Apakah gerakannya apa aja? Memukul, menendang, salto. Nah itu. Ya kalian tentukan ya. Yang seterusnya ada instruksinya di belakang. Kerjakan di kertas lembar, tulis nama kelompoknya. Jadi kerjaan ini untuk panduan, ya. Satu kelompok satu kertas. Silakan dikerjakan. Nanti yang tidak paham silakan bertanya. Oke,
Untuk yang game, Ibu mau minta dari kelompok Aji membacakan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok Aji. Silakan Lesti, ayo maju. Silakan bacakan hasil. Air. Danau. Oke, untuk nama gamenya. Oke, Crystal of Afla. Dia jelaskan pada dekomposisinya langkah pertama. Dengarkan, boleh didengarkan. Tujuan utama plantingnya adalah mengalahkan bos monster apa saja. Mengalahkan bos monster. Oke. Apa saja elemen utama yang ada di game ini? Satu karakter, pengguna pedang, pengguna panah, pengguna sihir. Objek atau benda, pedang, panah atau apa saja. Rintangannya melewati hutan lebat, jurang terjal, menyeberang lautan, membahas monster, melewati labirin, memanjat tebing untuk sampai ke pos akhir. Misi memburu monster, level membuat atau sampai hingga level max. Skor 100 bisa mereka kurang 10. Elemen pedang api, musuh es, sihir, penyembur dan tergantung hal Bisa gantian boleh? Kedua. Mereka sering diulang dalam aturan yang muncul berulang kali level yang berbeda. Sikap mengalahkan wadah jenis A dan pola hadiah atau hukuman yang akan ada di dalam pola hadiah. Yang sama tuh, yang panjang boleh. Empat, tiga, baliknya, tiga. Maka kita membuat apa saja atau T. semua yang kami lakukan ini. Satu, mengalahkan bos peringkat C, mengalahkan bos peringkat B, dan mengalahkan bos peringkat A. Informasi atau detail apa saja kita perhatikan yang untuk diberikan di tahap awal dan di akhir. Satu, tidak perlu melihat map karena ada tugas sebenarnya. Dua, mengalahkan monster menang agar empat. Ayo yang lain dengarkan. Empat, langkah-langkah utama. Satu, memilih karakter. Dua, memilih pemain mengikuti arahan. Tiga, dalam game ikuti arahannya. Empat, selesaikan misi pemula. Lima, kalahkan hingga akhir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya, Lesti. Gamenya bagus nih kalau misalkan diaplikasikan ke media. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya untuk kedua kelompok dari Rokaya. Oke, silakan. Silakan maju kelompoknya Rokaya. Ini temanya beda ya. Temanya pesta kejutan ya. Oke, silakan maju. Bacakan hasil merancang pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan atau memberitahukan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu pertama saya, perkenalkan saya Rokaya. Perkenalkan nama saya Lisana Fatrahma. Perkenalkan nama saya Aisyah Fulanjani. Perkenalkan nama saya Fulanjani. Yang lain dengarkan. Jadi di lembar kerja kelompok kami yaitu memecahkan masalah sehari-hari dalam berpikir kota
pesta ulang tahun. Yang kedua ada pengenalan pola. Warna baju gelap, wajib bawa kado. Minggu 17 Agustus pukul 20. Tempat Algoritma pertama, menyiapkan pesta di kos biji. Siapkan kejutan, matikan lampu dan bersembunyi. Menunggu Dina pulang dan memberikan kejutan dan hadiah sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi ya adalah kegiatan berpikir komputasional. Bagaimana kalian memecahkan masalah menjadi masalah-masalah kecil. Kemudian masalah-masalah kecil itu kalian pecahkan lagi bagaimana polanya. Mencari kesamaan, mencari hal yang penting, mengabaikan yang tidak penting. Terakhir baru membuat langkah-langkah bagaimana masalah itu bisa diselesaikan ataupun rencana yang sudah kalian susun bisa dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke penghujung pembelajaran. Ya. Refleksi. Nah, ada yang mau menyampaikan refleksi pada pembelajaran hari ini? Refleksinya menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau? Ada yang mau menyampaikan refleksi pada hari ini? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, silakan saya. Silakan maju sini Nak, menyampaikan hasil pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk saya. Silakan saya. Apa yang sudah kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Jadi pada pembelajaran Ibu hari ini, Ibu tuh memberikan kami terlebih itu ilmu, yaitu tentang berpikir komputasional, pengertiannya, terus habis itu juga ada tentang dekomposisi, pengenalan pola, terus lain-lainnya. Ibu juga mengajarkan kami cara untuk menyelesaikan masalah yang rumit menjadi yang lebih mudah. Oke, untuk tadi diskusinya seperti apa menurut kamu? Diskusinya tadi kelompoknya